Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman dan ibu yang sedang menonton video ini. Baiklah, sebelum itu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pusta dan Fungi, yaitu Ibu Ramadhani Fitri. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi askomikota dan deuteromikota. Di sini saya sendiri sebagai moderator yaitu Helena Halim dengan NIM 2031073 dan rekan saya adalah Rahati Azura dan Nurul Fadilah. Lalu selanjutnya di sini kami akan membahas beberapa sub-sub materi lainnya seperti bagaimana ciri-ciri umum, struktur tubuh, reproduksi, ekologi dan peranan serta klasifikasi dari askomikota dan deuteromikota itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri umum dari askomikota. Lalu yang pertama itu adalah askomikota itu hidup saprofit, endofit, biotrofik, parasit, dan lichens. Jadi for information itu, jadi jamur itu kan hidup dalam berbagai hubungan simbiosis. Nah, biasanya mereka tuh bisa bertindak sebagai dekomposer atau saprofit. Lalu selanjutnya mereka tuh bisa bertindak sebagai maksudnya hidup dalam organisme inang atau endofit, lalu membentuk hubungan mutualistik atau biotrofik. Selain itu, mereka juga termasuk parasit dan lichens, yaitu bersimbiosis dengan jamur dan alga atau cyanobacteria. Lalu selanjutnya itu strukturnya lebih kompleks yang kalau sehari-hari itu contohnya tuh jamur yang berfilamen. Lalu selanjutnya itu hifa umumnya monokaryotik. Nah, hifa monokaryotik itu adalah bahwa setiap sel dalam hifa itu hanya memiliki satu nukleus. Lalu selanjutnya itu reproduksi seksual itu reproduksi seksual dan aseksualnya itu reproduksi seksualnya itu adalah spora yang dihasilkan oleh ankospora, sedangkan reproduksi aseksualnya membentuk kanidiospora. Jadi pada reproduksi seksual itu jamur tuh menghasilkan spora yang disebut dengan akospora yang terbentuk dari suatu struktur yang dinamakan askus. Nanti kita akan mempelajarinya di slide berikutnya. Lalu proses ini biasanya terjadi setelah dua sel jamur bergabung dan terjadi pergabungan inti atau karyogami. Lalu selanjutnya itu ada reproduksi aseksual, yaitu membentuk kanidiospora. Biasanya pembentukan kanidiospora ini yaitu biasanya spora aseksual itu terbentuk di ujung hifa tanpa melalui fusi sel atau karyogami. Lalu selanjutnya kita membahas tentang struktur tubuh dari askomikota. Jadi struktur tubuh askomikota tuh bisa dilihat pada gambar di bagian kiri. Jadi di situ tuh askomikota tuh menghasilkan struktur khusus yang disebut dengan askus. Kalau misalnya dalam jamak itu dinamakan aski yang merupakan kantung berisi spora. Jadi kan bisa dilihat di gambar itu ada developing meiotic aski, mature aski, dan sterile hyphae. Jadi kalau misalnya developing meiotic aski itu adalah tahap di mana meiosis terjadi untuk menghasilkan askospora yang sudah dimention di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya mature aski itu adalah askus yang sudah matang dan berisi askospora yang siap dilepaskan. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada sterile hyphae atau hifa steril yang tidak menghasilkan spora. Mungkin fungsinya itu mungkin hanya sebagai pendukung struktur dari si askomikota itu sendiri. Lalu selanjutnya itu kita lanjut ke beberapa varietas dari askomikota itu sendiri. Dan di sana sudah dipaparkan ada morel, mold, dan yes. Jadi kalau misalnya morel itu tuh biasanya seperti yang dilihat di gambar di depan tuh bentuk tubuhnya tuh khas dengan kepala seperti spons ataupun seperti sarang lebah. Juga jamur morel itu yang biasanya tuh harusnya sih bisa dimakan. Lalu selanjutnya itu ada mold, yaitu jenis askomikota lain yang mereka tuh kayak strukturnya tuh kalau bisa dilihat dari
PPT itu kayak seperti hifa yang biasanya tumbuh pada permukaan makanan atau bahan organik lainnya. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yes, adalah bentuk uniseluler dari Ascomycota yang seperti dimention di slide-slide sebelumnya. Salah satu contoh dari ragi ini, yes ini atau ragi ini contoh dari si Ascomycota uniseluler. Lalu selanjutnya itu bentuk-bentuk Ascocrab, Ascomycota. Jadi setiap ascus itu mengandung 8 spora kumpulan dari ascus yang membentuk tubuh buah yang disebut dengan Ascocrab. Jadi bentuknya itu bervariasi. Seperti di depan tuh ada yang apotesium, peritesium, kleistosium, dan tanpa Ascocrab. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong tentang askus tuh adalah seperti yang dimention sebelumnya, struktur kantung di mana spora atau spora itu diproduksi secara seksual. Biasanya akan menghasilkan 8 spora. Itu tergantung pada jenisnya berapa banyak dihasilkannya. Terus ada ascorcap, yaitu tubuh buah dari si Ascomycota ini yang terbentuk dari kumpulan askus. Nah, di sini tuh ascorcap itu membantu melindungi dan mendukung pembentukan ascorcap. Jadi contohnya pertama itu ada askus tanpa ascorcap. Itu askus yang bisa berada secara langsung di permukaan tanpa tubuh buah atau pelindung khusus. Selanjutnya itu adalah si Kleistotesium itu adalah struktur ascorcap yang sepenuhnya tertutup tanpa lubang dan spora dilepaskan setelah pecah. Biasanya sering berbentuk bola bulat seperti yang ada di PPT. Selanjutnya itu adalah berbentuk peritesium, yaitu ascorcap yang bentuknya seperti botol atau labu. Kalau misalnya sehari-hari itu kayak labu air mengalir gitu, dengan sebuah lubang kecil di bagian atasnya atau disebut dengan ostiole yang berfungsi melepaskan si spora. Lalu selanjutnya itu ada apotesium, yaitu askus tanpa ascorcap. Apotesium itu memiliki bentuk menyerupai cawan yang terbuka yang menampilkan askus di bagian dalamnya sehingga spora dapat dilepaskan secara langsung. Lalu selanjutnya itu ada reproduksi. Nah, seperti bisa dilihat bahwa reproduksi Ascomycota itu ada dua, yaitu seksual dan aseksual. Pada Ascomycota uniseluler itu reproduksi aseksualnya itu dengan pembentukan tunas atau blastopora. Lalu pada Ascomycota multiseluler reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi mycelium dan pembentukan conidiospora pada conidiophore yang sudah dimention juga sebelumnya. Juga bisa dilihat bagaimana pembelahan secara pembentukan tunas dan juga fragmentasi. Kalau yang tunas itu bisa dilihat bahwa misalnya 2 sel ragi yang baru, terus ada sel induknya. Maksudnya ada sel induk terus jadi tunas, lalu perkembangan tunas, lalu tunas telah tumbuh optimal dan siap menjadi sel ragi yang baru. Lalu juga ada untuk yang fragmentasi itu bisa dilihat pertama ada mature yeast cell, itu ragi yang udah dewasa itu nanti dia budding, lalu nucleus divides itself, jadi nukleusnya itu memecah menjadi 2, akhirnya menjadi 2 yes yang berbeda. Lalu selanjutnya itu ada Ascomycota memiliki 2 reproduksi tadi kan seksual dan aseksual. Berikut ini itu ada siklus hidup dari si Ascomycota bisa dilihat pada PPT untuk yang aseksual reproduksi dan seksual reproduksi. Yang untuk aseksual sendiri itu misalnya ada spora, lalu maksudnya dari yang seksual dulu. Yang pertama itu misalnya spora, lalu spora itu kan dihasilkan dari Ascogonium dan Antheridium, lalu menghasilkan nanti di yang nomor 2 tuh, lalu bisa teman-teman lihat saja di depan. Lalu selanjutnya itu mengenai ekologi dan peranan Ascomycota akan dijelaskan oleh rekan kami, itu kepada Nur Fadila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ascomycota itu ekologi dan perannya. Nah, Ascomycota secara umum merupakan fungi saprofit dan beberapa kelompok merupakan fungi nextrotrof dan parasit biotrof. Bahkan beberapa fungi ini merupakan parasit insekta, hewan dan manusia. Ascomycota sebagian besar merupakan fungi saprofit atau parasit pada beberapa tanaman juga. Nah, beberapa kelompok termasuk fungi simbiotik seperti lisen, endofitik dari Angiospermae,
parasit pada arthropoda dan pembentuk ektomikoriza. Sebagian besar fungi ini memiliki kapasitas untuk memanfaatkan gula sederhana sebagai sumber energi organik. Beberapa parasit menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi karbohidrat struktural tanaman seperti selulosa, kitin, dan pektin. Selanjutnya, beberapa spesies dari Ascomycota bersifat parasit pada tumbuhan yaitu Clavicets purpura yang dapat menyebabkan ergot. Ada juga yaitu yang penting dalam industri pangan, contohnya dalam pembuatan roti dan minuman fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Dan ada juga yang digunakan sebagai produksi antibiotik, itu contohnya adalah Penicillium notatum yang menghasilkan penisilin. Nah, ini terdapat beberapa contoh dari Ascomycota. Itu terdapat Trichoderma sp, Tuber melanosporum, ada juga Penicillium chrysogenum. Nah, yang pertama itu ada Ascomycota yang berperan sebagai dekomposer. Contohnya itu Penicillium sp, Aspergillus sp. Yang kedua itu Ascomycota yang membentuk asosiasi mikoriza dengan akar tumbuhan atau disebut juga dengan ektomikoriza. Contohnya yaitu Tuber aestivum, Geopora sp, Otidia sp. Nah, yang ketiga ada juga Ascomycota yang berperan dalam penguraian materi organik di ekosistem laut yang mendukung siklus nutrisi di lautan. Ini juga ada contoh dari Ascomycota, itu ada Aspergillus oryzae, Cladonia rangiferina, dan Ascomycota yang berperan dalam zat-zat penting sebagai fermentasi itu ada contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, dapat dilihat pada contoh sebelumnya. Ada juga itu Penicillium roqueforti, ada juga Penicillium camemberti. Selanjutnya, Ascomycota juga dapat bersimbiosis dengan alga dan cyanobacteria yang dapat membantu dalam pembentukan tanah baru dan memberi nitrogen untuk organisme lain. Selanjutnya itu klasifikasi dari Ascomycota tersendiri, yang mana Ascomycota merupakan jamur yang memiliki pengelompokan terbesar. Terdapat banyak kelas dalam filum Ascomycota dan spesies Ascomycota yang ada di sekitar kita dan berasal dari beberapa kelas seperti Saccharomycetes, Eurotheomycetes, Dotideomycetes, Sordariomycetes, Lecanoromycetes, dan lainnya. Nah, ini adalah klasifikasinya yang mana dapat dilihat pada gambar merupakan dari Morcella esculenta dengan ordo Pezizales, famili Mosellaceae, genus Mosella, dan spesies Morcella esculenta. Selanjutnya itu ada juga Coccina speciosa, di mana dengan ordo Pezizales, famili Sarcosypaceae, genus Coccina, dan spesies Coccina speciosa. Selanjutnya juga dapat dilihat pada PPT, ada juga dari spesies Dalnia concentrica dan spesies Philipsia domingensis. Selanjutnya klasifikasi Ascomycota yaitu ada Tuber melanosporum dengan ordo Pezizales, famili Tuberaceae, genus Tuber, spesies Tuber melanosporum, dan selanjutnya dengan ordo Eurotheales, famili Trichocomaceae, genus Penicillium, spesies Penicillium notatum. Selanjutnya itu dengan ordo Silariales dengan famili Silariaceae, genus
Silaria dengan spesies Silaria polymorpha. Kemudian yaitu dengan ordo Silariales, famili Silariaceae, genus Silaria, dan spesies Silaria sp. Dan juga dapat dilihat contohnya itu pada PPT yang telah dipaparkan. Kemudian ada juga fun fact mengenai Ascomycota, bahwasannya ada spesies dengan jamur truffle atau tuber melanosporum, merupakan salah satu jamur yang paling mahal di dunia dengan kisaran harga yaitu 9 juta per kilogramnya. Nah, truffle dikenal karena aroma dan rasa khasnya serta harga yang sangat tinggi yang membuatnya menjadi bahan mewah dalam sebuah masakan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai Deuteromycota. Yang sebelumnya di mana itu ada Aspergillus oryzae adalah spesies jamur yang umum digunakan dalam masakan Asia Timur, khususnya dalam produksi makanan tradisional seperti kecap, miso, dan sake. Nah, jamur berfilamen ini yang termasuk dalam filum Ascomycota dikenal karena kemampuannya memecah pati dan protein melalui sekresi enzim yang kuat seperti amilase dan protease. Nah, Aspergillus oryzae ini memainkan peran penting dalam proses fermentasi yang dapat mengubah bahan mentah menjadi produk beraroma, dan jamur ini juga dianggap aman dan telah digunakan dalam produksi makanan selama berabad-abad, yang menjadikannya organisme penting dalam konteks kuliner dan industri. Selanjutnya yaitu mengenai Deuteromycota, yaitu ciri-ciri umumnya di mana yang pertama memiliki dinding yang terbuat dari kitin. Selanjutnya yaitu berhifa bersekat, uniseluler yang contohnya adalah Pseudomycelium, dan multiseluler itu hifa yang tidak berinsulasi. Kemudian hidup sebagai parasit atau saprofit dan di tempat lembab, dan fase hidup tidak diketahui atau imperfect. Kemudian memiliki reproduksi yang vegetatif bentuk conidiaspora yang sifat mikroskopis dan makroskopis. Selanjutnya yaitu sebagian besar bersifat patogen. Mengenai Deuteromycota, banyak dari spesies Deuteromycota yang dianggap sebagai bentuk aseksual dari Ascomycota, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh dari Deuteromycota itu adalah Penicillium dan Aspergillus yang dulunya diklasifikasikan sebagai Deuteromycota, tapi sekarang dikenal sebagai Ascomycota. Selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh dari Ascomycota yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Maka dari itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nurul Fadila atas penjelasan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Lara Satyazura, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang struktur tubuh dari Deuteromycota. Next. Dapat lihat di gambar. Di gambar itu terlihat ada Conidiospora, ada Hyolades, ada Conidiopor, di mana Cladosporium itu dia tuh memiliki conidia yang berbentuk oval atau bulat dengan pola yang pecah. Yang kedua yaitu Conidium. Conidium ini memiliki spora aseksual yang dihasilkan di ujung conidiospor. Yang ketiga dia tuh Alternaria, dia tuh memiliki conidia lebih besar. Yang keempat hifa. Hifa ini memiliki septa yang membagi hifa menjadi sel individu. Yang kelima yaitu Hyalopora. Hyalopora ini menghasilkan conidia dari Hyalides. Dia tuh berbentuk seperti tabung dan mengeluarkan sporanya secara langsung.
Selanjutnya yaitu reproduksi dari Deuteromycota. Telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Deuteromycota itu kan umumnya itu dia bereproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia, di mana conidia itu atau menghasilkan hifa khusus yang disebut dengan conidiopar. Jadi meskipun dia itu tidak memiliki reproduksi seksual, rekomendasi genetiknya itu tetap terjadi sehingga disebut dengan paraseksualitas. Next. Ini adalah gambar dari reproduksi Deuteromycota, di mana pada awalnya itu dia itu melakukan pelepasan sporangium, di mana dia itu akan membentuk dua sporangium, yaitu min spora dan plus spora. Setelah dia itu terbagi menjadi min dan plus, lalu dia itu spora tersebut akan berkecambah secara terpisah. Nah, setelah spora berkecambah secara terpisah itu, dia itu akan membentuk hifa baru. Nah, hifa baru ini nanti dia itu lama-lama di bagian tengahnya itu akan membentuk bulatan, di mana bulatan itu nanti akan saling melekat. Setelah hifa itu saling melekat, dia itu akan hifa yang telah yang melekat antara min dan plus tadi itu, dia itu akan menggumpal di bagian tengahnya itu membentuk zigospora. Setelah itu zigospora itu akan menghasilkan zigot. Nah, bagian dari yang dua ini zigot itu akan menghasilkan sporangium. Nah, begitu selanjutnya. Selanjutnya yaitu bentuk conidium dari aseksual jamur, di mana dia itu terdapat bermacam-macam conidium. Yang pertama yaitu Amerospores. Amerospores ini dia itu bentuknya bulat atau oval. Dia itu masih bersel tunggal dan tidak memiliki sekat. Contohnya itu pada Aspergillus dan Penicillium. Yang kedua yaitu Didymosspora, di mana dia itu berbentuk bulat sama oval juga, tetapi dia udah bersel dua dan dia itu memiliki sekat di tengahnya. Contohnya itu pada Fusarium. Yang ketiga, gambar ketiga selanjutnya yaitu Pragmospores, di mana dia itu bentuknya itu memanjang. Dia itu telah membentuk sel banyak dan dia itu memiliki sekatnya itu melintang. Nah, contohnya itu pada Alternaria. Selanjutnya yaitu Dictyospores, di mana dia itu membentuknya itu seperti memanjang dan memiliki sel banyak dan memiliki sekat melintang dan memanjang juga. Ceiros seperti tangan dan bersel banyak. Contohnya pada Trichoderma. Selanjutnya pada Staurospores, dia itu berbentuk salib dan bersel banyak. Contohnya itu pada Peronospora. Selanjutnya pada Helicospores. Helicospores ini bentuknya itu seperti spiral dan bersel banyak dan memiliki sekat yang melintang. Contohnya itu pada Helicosporium. Next. Selanjutnya yaitu ekologi dan perannya Deuteromycota. Next. Deuteromycota itu hidupnya itu sebagai saprofit atau pada sisa-sisa makanan atau sampah dan parasit. Jamur ini bersifat parasit dan yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, budidaya, ternak maupun manusia. Di mana next. Selanjutnya yaitu pada makhluk hidup, jamur itu kan memiliki jamur yang termasuk dalam divisi Deuteromycota umumnya menyebabkan penyakit. Contohnya itu pada daun, yaitu dalam bahasa Latinnya Helmithosporium oryzae.
di mana dia itu dapat merusak kecambah, menyerang buah, dan menimbulkan noda hitam pada daun. Terlihat pada gambar, terdapat becak-becak coklat dan warna jingga. Yang kedua yaitu Sclerotium rolfsi, di mana dia ini terdapat pada batang pohon. Dia tuh berwarna putih dan lengket. Kalau kita pegang tuh dia tuh kayak lengket gitulah. Dia tuh penyakit busuk pada berbagai tanaman. Yang ketiga yaitu Epidermophyton flocosum, di mana dia ini adalah kutu air dari tangan. Selanjutnya yaitu Malassezia furfur. Ini adalah penyakit kulit atau disebut dengan panu. Yang selanjutnya yaitu Trichophyton tonsurans. Ini adalah penyebab ketombe pada kepala. Selanjutnya yaitu Diplodia, yaitu dapat merusak tunas muda pada tumbuhan. Next. Selanjutnya adalah Deuteromycota, bagian klasifikasinya. Next. Jamur Deuteromycota menyerupai Ascomycota atau disebut dengan septa sederhana. Jadi kelompok jamur ini bisa disebut dengan Karangasapa, di mana tempat sementara untuk menampung jenis-jenis jamur yang statusnya belum jelas. Jika pada penelitian selanjutnya ditemukan cara perkembangan seksual, maka suatu jenis jamur yang tergolong Deuteromycota akan dikelompokkan ke dalam divisi Ascomycota atau divisi Basidiomycota. Next. Di sini adalah ada beberapa contoh spesies yang pernah masuk ke dalam kelompok Deuteromycota. Yang pertama yaitu Epidermophyton flocosum. Yang kedua yaitu Trichophyton dermatophyt. Yang ketiga Alternaria alternata. Yang keempat yaitu Trichophyton tonsurans. Yang kelima Aspergillus niger. Yang keenam Trichophyton rubrum. Yang ketujuh Helminthosporium. Yang kedelapan yaitu Malassezia furfur. Baik, sampai di sana yang dapat saya sampaikan materinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami Larat Satya Azuran telah memaparkan materi. Maka selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari yang mendasar dari si Ascomycota dan Deuteromycota itu sendiri. Pertama itu paling jelas itu dari reproduksinya yang seksual itu. Kalau Ascomycota itu seperti bisa dilihat di PPT yang tadi dipaparkan di video. Ascomycota itu reproduksi seksualnya itu pembentukan blastospora, fragmentasi, dan konidia. Sedangkan Deuteromycota itu bisa gonidia dan fragmentasi. Lalu selanjutnya reproduksi seksual itu pada Ascomycota itu terdapat askus, tempat spora terbentuknya spora. Lalu selanjutnya itu di Deuteromycota itu tidak punya fase seksual atau imperfect. Terus selanjutnya itu struktur reproduksi fase seksualnya pada Ascomycota ada askus, sedangkan Deuteromycota tidak diketahui. Lalu habitat dari si Ascomycota itu tanah, air, bahan organik mati, dan ataupun sebagai parasit. Dan itu juga sama halnya dengan Deuteromycota. Lalu peranannya pada Ascomycota itu banyak digunakan dalam bioteknologi, misalnya kayak di proses fermentasi dan sebagainya macamnya, antibiotik dan industri makanan. Lalu Deuteromycota itu biasanya pengobatan penyakit kulit dan sebagian besar itu kebanyakan patogen. Jadi selanjutnya pengelompokan taksonomi pada Ascomycota itu merupakan film besar dalam kingdom fungi, dan Deuteromycota itu dikelompokkan berdasarkan tidak adanya fase seksual. Jika sudah diketahui fase seksual, biasanya masuk dalam Ascomycota atau Basidiomycota. Jadi si Deuteromycota itu adalah tempat klasifikasi sementaranya. Jadi misalnya jika
belum diketahui fase seksualnya dan fase apanya itu, maka si jamur ini akan digolongkan ke Deuteromycota. Ketika peneliti melakukan penelitian lebih lanjut lagi, lalu menemukan adanya fase seksual, maka kemungkinan besar si jamur yang awalnya klasifikasikan ke dalam Deuteromycota akan berpindah ke kelas masuk ke dalam Ascomycota ataupun Basidiomycota. Mungkin Basidiomycota akan dijelaskan oleh kelompok minggu depan. Jadi baiklah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai Ascomycota dan Deuteromycota. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila juga ada sedikit kegaduhan atau kericuhan, suara-suara yang mengganggu itu, kami juga mohon maaf. Dan juga apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Baiklah, terima kasih.